kembali lagi di channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin. Pada video kali ini saya akan mengulas materi tentang marketing mix untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya. Marketing mix ini sangat banyak dikenal dan dipakai oleh para pembisnis atau pengusaha. Ya, untuk itu mari yuk kita pelajari apa sih marketing mix ini. Yuk kita masuk ke submateri. Ya, di sini ada 3 submateri. Yang pertama, arti dan tujuan marketing mix. Lalu yang kedua, marketing plan atau perencanaan marketing. Yang ketiga, strategi pemasaran digital. Nah, ini adalah 3 submateri yang akan kita pelajari. Kita mulai dengan submateri yang pertama. Submateri yang pertama yaitu arti dan tujuan marketing mix. Nah, di sini kita pelajari pengertian marketing mix menurut Kotler dan Armstrong. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah sebagai perangkat alat pemasaran yang dapat dikendalikan produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam target market. Nah, marketing mix ya biasa dikenal dengan bauran pemasaran. Di sini ada perusahaan yang menggunakan 4P, yaitu produk, price, place, promotion, atau ada perusahaan yang menggunakan 7P. Penambahannya apa di sini? Penambahannya physical evidence, people, dan process ya. Pertama, kita bahas elemen marketing mix yang terdiri dari 4P. Ya, tadi kan ada 4P dan 7P. Nah, kita bahas yang 4P terlebih dahulu. Nah, 4P itu terdiri dari produk, price atau harga, place atau saluran, dan promotion. Produk ya. Produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Ya, yang kedua, P yang kedua yaitu price atau harga. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti dari produk. Lalu P yang ketiga yaitu place atau saluran. Di sini distribusi. Ya, place atau saluran yaitu suatu bentuk saluran distribusi yang dapat mengacu terhadap lokasi di mana produk tersebut dan dapat dijual atau dibeli. Ya, ini adalah saluran distribusi. Lalu P yang keempat yaitu promotion atau promosi. Di sini promosi adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk ataupun mereknya. Ya, ini adalah 4 elemen marketing mix yang biasa digunakan. Lalu kita lihat elemen marketing mix yang 7P. Nah, untuk yang 7P ini ada 3 penambahan elemen. Ya, kita bahas penambahannya saja ya teman-teman. Nah, apa penambahannya? Yang pertama ada people. Nah, people atau orang atau SDM ya, sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. People di sini tentu bukan hanya konsumen saja, namun seluruh SDM yang terlibat, termasuk
pekerja hingga tim bisnisnya. Ya, jadi semua terlibat bertanggung jawab. Lalu yang people yang kedua yaitu proses. Ya, proses itu adalah aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas. Nah, ini adalah aspek proses. Lalu yang ketiga, physical evidence, yaitu bukti fisik atau physical evidence, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Ya, ini adalah 3P dalam marketing mix yang ditambahkan dengan tadi di depan ya, produk, place, promotion, dan price. Ya, itu 4P. Kalau 7P tinggal ditambahkan people, proses, dan physical evidence ya. Nah, ini dia. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan marketing mix. Tujuan yang pertama yaitu pemasaran langsung atau direct marketing. Apa itu direct marketing? Nah, direct marketing adalah suatu bentuk sistem pemasaran interaktif yang dapat menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Ya, ini adalah pengertian dari direct marketing. Selanjutnya, tujuan marketing mix yang kedua yaitu periklanan ya, atau advertising. Nah, tujuan periklanan ini yang utama adalah untuk mendapatkan atau memberikan informasi tentang produk, barang, atau jasa kepada target konsumen agar mampu meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah tujuan yang kedua. Tujuan selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai promosi penjualan atau sales promotion. Nah, apa itu promosi penjualan? Nah, promosi penjualan merupakan kumpulan dari berbagai alat intensif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang ataupun jasa. Nah, ini merupakan 3 tujuan dari marketing mix. Jelas ya teman-teman semuanya? Materi selanjutnya yaitu tentang marketing plan ya, atau perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran adalah proses terstruktur untuk menetapkan bagaimana menyajikan nilai bagi pelanggan, organisasi, dan pihak-pihak yang berkepentingan utama, agar dalam pemasaran suatu produknya mengenai sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Nah, di sini dalam perkembangannya marketing plan atau perencanaan pemasaran ini memiliki tahapan rencana ya yang makin terukur dan terarah sehingga dia akan mencapai ke tepat sasaran. Berikut ini ada 6 langkah perencanaan pemasaran atau marketing plan. Yang pertama, meriset dan menganalisis situasi terkini. Lalu yang kedua, memahami pasar dan pelanggan.
Yang ketiga, rencanakan segmentasi, penentuan sasaran, dan penentuan posisi. Lalu yang keempat, arah perencanaan, tujuan, dan dukungan pemasaran. Kelima, kembangkan strategi dan program pemasarannya. Lalu yang keenam, telusuri kemajuan dan kendalikan implementasinya. Ya, jelas ya teman-teman, ini adalah 6 langkah dari marketing plan agar marketing plan ini tepat sasaran. Ya, selanjutnya strategi pemasaran digital. Ya, dewasa ini pemasaran suatu produk atau jasa semakin berkembang. Ya, seiringnya berkembangan kemajuan teknologi yang dibarengi dengan teknologi dan informasi, ya, yang semakin bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, masuk ke dalam materi, kita lingkup umumnya dulu. Strategi pemasaran yaitu menghubungkan organisasi dengan lingkungan serta memandang pemasaran sebagai suatu fungsi yang memiliki tanggung jawab melebihi fungsi lain dalam keseluruhan aktivitas bisnis. Nah, ini merupakan pengertian dari strategi pemasaran. Selanjutnya dalam proses pemasaran strategi ada 4 tahap. Yang pertama, menganalisis situasi strategi, lalu penyusunan strategi pemasaran, dan ketiga, pengembangan program pemasaran, dan yang keempat, implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Ya, ini merupakan 4 proses ya strategi pemasaran dengan beberapa tahapnya. Materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran digital. Tipe pemasaran digital ini mencakup banyak teknik dan praktek yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Nah, dengan adanya ketergantungan pemasaran, bidang digital menggabungkan elemen utama ya di sini. Nah, pemasaran digital juga turut menggabungkan faktor psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi yang akan menjadi media baru dengan kapasitas terbesar, interaktif dan multimedia. Ya, hasil dari era baru berupa interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen. Selanjutnya, aturan dalam pemasaran digital harus diperhatikan agar tujuan tercapai. Di sini ada 6. Yang pertama, menargetkan satu segmen dan menciptakan komunitas virtual. Ya, lalu yang kedua, memperluas peran merek dan portofolio secara global. Lalu yang ketiga, gunakan harga yang kreatif ya, yang menarik sehingga konsumen mau membeli. Dan yang keempat, mengutamakan desain bagi konsumen. Lalu yang kelima, gunakan eksperimentasi yang bersifat adaptif ya. Dan yang terakhir, menemukan kembali riset pemasaran dan pemodelan sebagai pengetahuan. Ya, ini merupakan 6 aturan dalam pemasaran digital yang harus dicapai atau yang harus diperhatikan ya, agar pemasaran digitalnya
dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Ya, teman-teman, ini adalah materi mengenai segmentasi pemasaran digital. Ya, terima kasih telah menonton video ini dan telah menyimak dengan baik pembelajaran ini. Semoga kita dapat memahami marketing mix lebih baik lagi ya teman-teman. Ya, tetap di channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin. Nah, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share materi yang kalian sukai dan yang kalian anggap penting. Ya, sampai ketemu di video materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.